Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Chang'an Deepal S07. Akhirnya mobil ini hadir di Indonesia nih Sobat Setir. Karena sebelumnya kita udah sempat ketemu ketika kita lagi media trip bersama Chang'an ke kota Chongqing. Dan ternyata yang dimasukin ke Indonesia ini benar sesuai prediksi, ada dua model. Ada si Chang'an Deepal S07 dan ada si Chang'an Lumin, yang videonya udah tayang sebelum video ini. Dan nggak hanya itu aja, karena di video kali ini kita akan ngebahas mengenai si Chang'an Deepal versi Indonesia. So, daripada kalian penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Ngebahas mengenai eksterior ya, Chang'an Deepal S07 ini memang memiliki desain yang ganteng Sobat Setir. Karena mobil ini didesain di R&D Center Chang'an di Turin. Jadi untuk desainnya emang gayanya udah Itali banget, gayanya Eropa banget. Cuttingnya tajam-tajam semua, di bagian hoodnya, bagian bumpernya, tarikan garisnya tuh patah-patah semua, agresif banget desain dari Chang'an Deepal S07 ini. Kita lihat dari bagian depan, dia memiliki desain yang cakep untuk lampunya, dia diarela dari bagian atas, serta ada kayak 3 lampu gitu ya. Dan lampu utamanya ada di bagian bawah. Ini lampu dekat dan lampu jauh, semua ada di bagian bawah sini Sobat Setir. Dan ya kayak gue bilang tadi, bagian bumpernya juga sama. Dia tarikannya garis-garis, tajam-tajam, sangat-sangat agresif. Biasanya orang Indonesia suka banget sama desain yang agresif-agresif kayak gini. Jadi harusnya Chang'an Deepal S07 ini akan rame banget di jalanan. Mantap. Sekarang kita geser ke bagian samping. Ya, bergeser ke bagian samping kelihatan nih bahwa desainnya itu sleek banget dan kelihatan kalau ini adalah desain dari Italinya Sobat Setir. Di bagian depan, di bagian fender terdapat over fender plastik berwarna hitam yang nyambung terus hingga ke bagian belakang. Selain itu, di sini juga ada tambahan aksen-aksen cladding-cladding hitam lagi. Jadi menekankan kesan sportinya gitu ya. Di sini juga ada sebuah aksen. Ini sih seharusnya menjadi sebuah kamera atau sensor ya, tapi ini kelihatannya hanya aksen dummy aja Sobat Setir. Kalau kita intip di bagian gagang pintunya, dia modelnya flash door seperti ini. Jadi kalau lagi nggak dibutuhkan, dia akan rata dengan pintu. Dan gue suka proporsi dari kaca dan pintunya karena dia berasa sporty ya. Pintunya lebih gede dibanding kacanya. Dan kalau kita lihat, dia menggunakan kaca frameless door. Ini lumayan memberikan kesan sporty dan mewah gitu ya. Bukan lumayan, memang memberikan kesan sporty dan mewah. Selain itu kacanya juga double glass, jadi kekedapannya pasti lebih optimal lagi. Nice banget. Gue suka kalau kita geser ke bagian belakang sini, ngelihat panel belakang ini kelihatan kayak sleek banget, kelihatan sharp banget, tajam-tajam banget, cakep. Dan kalau kita geser ke bagian bawah, dia menggunakan velg dengan desain two tone color, hitam dan silver, menggunakan ring 20, ukuran bannya di 255, 45 ring 20. Desainnya cakep, senada dengan overall desain dari mobilnya. Mantap. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Let's go. Bergeser ke bagian belakang, dia memiliki sebuah rear spoiler yang desainnya agresif banget. Sporty banget, terinspirasi dari dunia balap. Mengingat kembali lagi bahwa mobil ini didesain di Turin, Italia gitu. Di bagian belakang sini juga terdapat rear defogger, rear wiper, itu udah standar ya, kebanyakan mobil juga udah punya ya sebenarnya. Nah, kalau kita turun lagi ke bagian bawah, ngebahas bagian lampu belakangnya. Desainnya tuh cakep Sobat Setir. Di bagian sini itu senada dengan lampu DRL yang ada di bagian depan. Jadi dia kayak 3 lampu gitu. Kemudian dia menyambung. Di sini ada logo Deepalnya, logo Deepalnya juga nyala. Nyambung lagi hingga ke bagian belakang gitu. Di sini terdapat sebuah kamera mundur, ada sensor juga dan banyak sensor lainnya karena mobil ini canggih banget. Ada tulisan Deepal, ada tulisan S07. Sebenarnya apa sih bedanya Deepal dan Chang'an dan lain-lain gitu ya. Jadi sedikit penjelasan aja. Chang'an itu merupakan sebuah company-nya nih Sobat Setir. Chang'an memiliki line up beberapa mobil lagi di bawahnya. Jadi ada Chang'an, kemudian ada Chang'an sendiri kayak Lumin, terus ada Deepal, ada Avatar yang mobil ada di depan. Jadi itu adalah sub-brand-nya. Tapi di Indonesia, Deepal ini masuk under Chang'an gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk menjawab kebingungan mungkin Sobat Setir. Chang'an Deepal S07. Nice. Turun ke bagian bawah, dia terdapat bumper yang desainnya sederhana aja. Ada kayak tarikan-tarikan garis kayak gitu ya. Jadi dia kelihatan sleek, dan di bagian bawah sini terdapat rear defogger. Nice. Sekarang kita geser ke bagian interior. Yuk, ngebahas mengenai spesifikasi yang dijual di Indonesia. Mobil ini menggunakan single motor rear wheel drive. Jadi dia motor listriknya ada di bagian belakang. Menghasilkan tenaga sebesar 190 kW dengan torsi sebesar 320 Nm. Dan baterainya ini juga lumayan besar, dia di 79 kWh dengan range yang juga nggak kalah jauh di 560 km NEDC. Gokil nggak speknya? Mantap!
Nah, bergeser ke bagian belakang, kita langsung disambut sama interior yang rasanya roomy dan homey banget. Di sini sih berasa luas ya sobat setir, walaupun memang jok di depan ini ukurannya lumayan terasa besar kalau kita di dalam gitu. Tapi enggak, di depan ini posisi berkendara gue memiliki legroom sekitar bisa berapa nih? 9,5 jari, almost 10 jari lah, itu luas banget. Karena memang dari joknya sendiri dia modelnya nge-curve gitu. Posisi duduknya enak, bagian pahanya tuh lebih tinggi, jadi dia cukup tersangga dengan baik. Kaki kita bisa masuk ke bagian bawah, gitu ya. Terus dia menggunakan bahan leather perforated. Di sini ada cuttingan-cuttingan diamondnya juga, dan ada aksen jahitan orange-nya. Di sini juga ada armrest yang ukurannya besar banget dengan 2 buah cup holder dan penyimpanan terbuka nih sobat setir di sini. Cakep ya? Nice. Dan yang gue suka, si panoramiknya ini itu gede banget, bahkan sampai atas kepala gue sebagai penumpang row kedua. Jadi emang bener-bener berasa memberikan kesan roomy yang berlebih gitu. Nice banget, mantap. Ya, masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut oleh si head unit yang langsung bergeser ke arah driver gitu. Jadi si head unit ini bisa bergeser ke arah driver atau bisa ngarah ke bagian tengah. Nice banget, itu sebuah sentuhan teknologi yang gue rasa unik ya, karena kalau kita lihat intip brand tetangga yang sama-sama dari China, dia bisa vertical horizontal, kalau ini bisa geser kanan kiri kayak gitu. Cakep. Desain dari interiornya, dia kelihatannya simple tapi tetap futuristic. Dia tebal-tebal gini, soft touch semua, ini 2 tingkat. Dia punya ventilasi AC, itu tersembunyi di bagian dalam, jadi kelihatan clean. Kemudian untuk steering wheelnya, dia juga ukurannya nggak begitu besar, dia flat bottom kayak gini, dan desainnya sih cukup unik ya. Ngebahas mengenai head unitnya, nah home-nya displaynya seperti ini untuk head unit ini sobat setir. Dia ukurannya juga besar, dia floating gini, desainnya cakep banget. Ini ada beberapa shortcut, ini untuk driving mode, dia ada eco, comfort, sport tuh ya, dan ada customize juga. Ini untuk media, ini untuk navigation. Nah, sebelah navigation di sini ada untuk nampilin baterai kita nih, ada 90% baterai kita, ada range-nya juga ditampilin di sini. Dia range-nya juga dalam NEDC ya sobat setir. Serta di sini ada TPMS tuh, kayak gitu-gitulah, info-info tentang mobilnya. Nice banget, menarik. Nah, ketika kita buka settingan mobilnya, di sini ada beberapa hal yang bisa kita customize nih sobat setir. Kayak ini contohnya headlight, kita bisa atur kita mau seperti apa, ada ambient light juga. Kemudian di sini ada controls, ini kayak wiper, shade, tailgate gitu-gitu. Ini untuk urusan cabin gitu ya. Ada charging juga, ada AR HUD karena mobil ini memiliki head-up display artificial reality. Nice. Driving mode kayak yang gue bilang tadi, ada 4 option, ada eco, comfort, sport, sama customize. Ada cross pilot dan beberapa settingan-settingan lainnya nih. Ada cabin camera juga di sini. Gitu. Keren banget ya. Dan kembali lagi kayak yang tadi gue bilang, kalau head unit itu bisa digeser-geser, kita bisa rotating screen-nya, kita bikin arahnya ke driver, bisa ke tengah, dan bisa juga ke bagian penumpang kiri. Menarik sekali, gokil, nice. Dan di bawahnya kembali lagi ada ventilasi AC yang bersembunyi. Sini ada wireless charger dan penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder dan penyimpanan tertutup di bagian tengah sobat setir. Di atas kita mendapatkan sebuah panoramic roof yang ukurannya gede. Nice banget. Posisi berkendaranya oke, posisi berkendaranya lumayan sporty ya sebenarnya. Oke, nice. By the way, gue udah pernah bawa mobil ini, Changan Dipal S07, ada di YouTube-nya setir kanan ketika gue lagi trip ke Chongqing bersama Changan. Kalian jangan lupa nonton. Nah, sekian video review Changan Dipal S07 versi yang dijual di Indonesia sobat setir. Kalau kita intip, mobil ini memiliki spesifikasi yang gila-gilaan, interiornya canggih, nyaman, dan kalau kita lihat dari angka performa dan baterai dan kemampuan range-nya juga nggak kalah mantap sobat setir. Mobil ini sendiri itu dibanderol dengan harga 599 juta on the road Jakarta. Kira-kira gimana nih menurut sobat setir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.